Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 8. 500 murid menerima peramalan. Shin Pa Xiang Sutra Teratai episode 1156. Akar kebajikan penuh kewelas asihan dan kebijaksanaan adalah mendalam dan sulit tercabut. Pencerahan menakjubkan dari Tathagata adalah terang sempurna. Sifat semula yang demikian adanya adalah murni, jelas akan segala kerisauan, dan semuanya telah dihapus tuntas. Esensi dari prinsip kebenaran pada dasarnya adalah tenang dan hening, bebas dari segala wujud. Akar kebajikan yang menakjubkan, penuh kewelas asihan dan kebijaksanaan adalah mendalam dan sulit tercabut. Perlu bersungguh hati. Buddha selalu mengingatkan kita tentang ajarannya. Harus bersungguh hati menuju ajaran dari kendaraan besar. Karena ajaran kendaraan besar, sifat hakiki tata kita dapat disadari. Kita setiap hari juga berkata, setiap orang memiliki sifat hakiki tata dengan jelas bahwa itu berada di dalam batin kita. Dengan jelas bahwa sifat pencerahan berada di dalam lautan menakjubkan dari pencerahan batin kita. Kita dapat memahami sangat banyak prinsip kebenaran dari kebijaksanaan batin, tetapi kita malah tidak menyadari dan tidak tahu. Mengapa tidak menyadarinya dan tidak tahu? Seperti yang dikatakan beberapa hari lalu, mabuk di dalam arak ketidaktahuan, kita masih masuk dan belum sadar. Oleh itu, kita sering melupakan sifat hakiki tata kita, batin kebijaksanaan kita. Di dalam prinsip kebenaran orang, masalah dan benda, kita tidak dapat menerima dan tidak melihat dengan jelas. Karena itu, senantiasa di tengah-tengah orang, masalah dan benda, timbul kerisauan dan ketidaktahuan. Ini adalah kita makhluk awam. Jika kita belajar ajaran Buddha, kita harus belajar untuk kembali ke pencerahan menakjubkan dari sifat hakiki tata yang terang dan sempurna. Sifat hakiki kita pada dasarnya adalah murni. Kita selalu membahas tentang ini. Semua orang juga selalu mendengar tentang ini. Hanya saja sifat hakiki tata yang murni tidak dapat kita rasakan. Pencerahan menakjubkan yang terang sempurna tidak dapat kita hayati atau temukan. Kita tidak menyadarinya, tidak jelas tentangnya. Kita senantiasa terjebak di dalam tingkatan makhluk awam. Artinya harus lebih giat. Kita harus memahami dengan jelas bagaimana agar dapat membuat kita benar-benar merasakan bersentuhan dengan jelas akan segala kerisauan dan semuanya telah dihapus tuntas. Kita harus, Dharma harus dengan bersungguh-sungguh dan giat untuk merasakannya. Sama-sama adalah seorang manusia. Melakukan kebajikan atau melakukan kejahatan merupakan sebersit niat dari seseorang. Kekhilafan sesaat dari orang tersebut. Sebersit niat muncul pada orang, masalah dan benda. Tidak jelas, tidak dapat melihat dengan jelas, tidak jelas. Perselisihan, kebodohan, semuanya adalah melakukan kejahatan, melakukan tindakan kriminal. Dia kehilangan kebebasannya, berada di dalam penjara, sama halnya dengan orang ini. Di dalam penjara ada sekelompok bodhisattva yang masuk ke dalam penjara, memasukkan prinsip kebenaran ini di dalam penjara, setiap saat ke sana demi mereka. Bagaikan kelembapan, membasahi tanah yang kering di dalam diri mereka. Batin manusia kekurangan dibasahi oleh air dharma. Sebersit niat di dalam diri orang-orang ini, akar kebajikan tenggelam di dalamnya. Kerisauan mengapung di atasnya. Begitu angin ketidaktahuan berhembus sedikit, yaitu kabut asap bertebaran,
terjemahan Tayu, artinya kebingungan. Ini menunjukkan orang-orang bersalah masuk ke penjara. Bodhisattva menggunakan air dharma, bersungguh hati, penuh kesabaran membahasainya. Perlahan-lahan sehingga benih di dalam batinnya dapat bertunas. Menumbuhkan tunas, akar kebajikan perlahan-lahan dipelihara, agar benihnya bertunas. Begitu akar kebajikan tersebut berkembang, benih telah bertunas. Niat kebajikan muncul. Dia dapat menerima dharma. Di tengah lingkungan tersebut berintrospeksi. Melihat kesalahan sendiri di masa lampau. Terlebih lagi orang-orang yang masuk begitu bebas. Datang dan pergi begitu bebas. Masuk dan mengatakan apa yang ingin mereka katakan. Ketika mereka selesai, mereka akan membuat hati semua orang terbuka dan memahami. Dengan sukacita kemudian berkata, "Sampai jumpa," akan kembali memberi perhatian sesuai jadwal. Orang-orang di dalam menantikannya, menantikan hari yang sudah dijanjikan. Ketika orang-orang di luar bisa masuk, kemudian memberitahu beberapa berita dari luar, menceritakan beberapa kisah menyentuh, menceritakan kehidupan orang-orang yang tersesat kebingungan di masa lalu. Sekarang adalah merupakan bodhisattva yang tersadarkan, menyebarkan dharma dengan pengalaman hidup mereka di dunia, sehingga mereka dapat sangat memahami dengan jelas akan segala noda batin. Kesalahan di masa lampau diakibatkan oleh kegelapan batin dan noda batin. Sekarang dia sudah jelas, sudah mulai bersedia untuk memperbaikinya. Dia membangkitkan tekad dan membangun ikrar. Demikian dia mulai bertobat di penjara, mengubah kebiasaan hidupnya, terus hingga dia berperilaku baik. Dia dibebaskan, membiarkan dia lebih awal mendapat kebebasan. Namun, dia masih dalam hukuman. Terlebih dahulu memberinya pembebasan. Namun, setiap hari dia harus datang memberi laporan untuk melihat bagaimana perilakunya di luar. Demikian dia bergabung dengan kelompok bodhisattva ini di luar, bergerak bebas di luar, mengikuti kelompok bodhisattva ini. Di bawah langit yang terbuka dan bumi yang luas, dia bergabung dan menjadi relawan organisasi. Tidak peduli melakukan pelestarian lingkungan, mencintai dan menghargai bumi. Mengetahui bahwa barang-barang ini dibuat dengan merusak gunung, sungai, dan daratan. Pengambilan minyak bumi mengakibatkan polusi udara. Untuk memproduksi barang-barang ini, orang memiliki kebutuhan untuk memakai barang-barang ini, tetapi mereka akan sangat cepat membuangnya dan kembali ke bumi, menyebabkan kerusakan pada bumi ini. Setelah dia mengetahui prinsip kebenaran ini, awalnya adalah tumpukan sampah. Dia bergabung di dalam tumpukan sampah ini, mulai memilah barang-barang ini dan mendaur ulang. Dia memahami asal-usul barang-barang di bumi ini. Minyak mentah atau minyak bumi awalnya berada dengan damai di bawah bumi ini. Tetapi karena kecerdasan manusia mengebornya dari bumi ini, mengganggu bumi ini, kita mengebor sangat dalam untuk menyedotnya keluar, sehingga mencemari udara. Dia tahu akan prinsip kebenaran ini, melihat tumpukan barang di depan kita. Jika tidak ada yang bersungguh hati untuk mendaur ulangnya, memilah dan mendaur ulang barang tersebut, di mana barang-barang ini akan ditimbun, dikubur di dalam bumi. Kita juga tahu, tidak hancur dalam ribuan tahun, tidak akan membusuk, tidak akan. Barang-barang tersebut hanya akan seperti itu. Seberapa besar luas tanah ini? Barang-barang yang kotor ini dan barang daur ulang dikubur di dalam tanah. Semuanya tidak akan membusuk. Seperti itu, sebidang tanah ini sudah terhalang oleh sampah ini. Sebidang tanah ini tidak bisa dipergunakan lagi. Tanah tempat manusia bergantung di masa depan
tidak bisa digunakan untuk bercocok tanam. Pikirkan dengan teliti untuk memahami sumbernya, mengetahui prosesnya, pembuatan dan penggunaannya oleh manusia. Pada akhirnya mendatangkan kerusakan terhadap bumi. Dia mengerti semua prinsip ini, walaupun ini kelihatan seperti tumpukan sampah. Dia sendiri mulai memikirkannya. Jika dibandingkan dengan dirinya sendiri, tidak jauh berbeda. Jika pikiran dia tidak tercemar dan tidak memperbanyak kerisauan yang akhirnya menciptakan kesalahan. Bagaimana mungkin dia bisa kehilangan kebebasan dan masuk ke penjara? Untuk keluar dari penjara membutuhkan waktu yang lama. Dia masih harus dalam pengawasan, apalagi untuk kebiasaan buruknya sendiri, bergantung pada lingkungan besar ini. Banyak orang yang bersungguh hati membimbing dan membantunya untuk mengubah kehidupannya, untuk mengembalikan kepercayaan semua orang, termasuk sanak saudara dan temannya. Ini akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Maka orang ini harus memiliki tekad yang teguh dan harus terus berusaha. Bukankah ini sama seperti saat kita sedang melatih diri? Sejak kapan tanpa awal dulu, sifat hakiki yang belum muncul atau berhenti. Ini bawaan dari dalam diri kita. Kita juga pernah mengalami zaman Buddha Chandra Surya Pradipa. Kita juga pernah mengalami zaman Buddha Maha Binya Nyana Bibu. Kita juga pernah mendengar 8 pangeran dan 16 pangeran. Dan sampai ke bodhisatwa yang tak terhingga. Dari kehidupan ke kehidupan. Datang ke dunia untuk mengubah kita. Namun kita seperti ini, masih dalam keadaan bingung. Beruntung di kehidupan masa lampau mempunyai jalinan jodoh ini, dapat bertemu dan mengenal teman dekat ini. Apakah mereka adalah guru yang dekat dengan kita? Atau ini merupakan jalinan jodoh pendukung yang membangkitkan niat baik kita? Kita harus memilikinya, orang-orang di sekitar kita, dari kehidupan ke kehidupan. Akan tetapi kehidupan manusia sangat menderita dan singkat. Kita tidak akan sepenuhnya selesai belajar. Teman dekat kita, jika sebagian tugas mereka sudah berakhir, mereka tidak akan mampu untuk terus mengajarkan kita. Kehidupan kita sendiri juga ada batasnya. Kehidupan kita selanjutnya di luar kendali kita. Lagi pula kita juga berada di belasan karma lingkungan dan balasan karma langsung. Dari kehidupan ke kehidupan berikutnya, juga dalam keadaan mabuk arak, mabuk di tanah ketidaktahuan, tenggelam di dalam air beracun. Air beracun adalah nafsu keinginan kita, keserakahan, kebencian, kebodohan. Dengan demikian kita akan terus menciptakan karma, juga masih sama. Teman dekat tersebut akan bertemu dengan kita lagi. Kehidupan lalu kita mempunyai jalinan jodoh. Bahkan teman dekat kita dan juga merupakan kerabat terdekat kita bertemu atau bersua kembali. Kenapa sekarang Anda masih seperti ini? Masih ingat ketika Anda mabuk arak di dalam rumah saya? Saya sudah memberikan mutiara kepada Anda, meletakkannya di dalam bajumu. Anda tidak tahukah? Anda bisa menggunakan mutiara ini untuk berdagang. Lihatlah, tubuh kita mempunyai mutiara, tapi diri sendiri tidak tahu. Jelas-jelas kita memilikinya. Hanya karena kegelapan batin muncul dalam sekejap, sekarang sudah mengetahuinya. Jelas akan segala kerisauan. Tahu bahwa kita mabuk di tanah ketidaktahuan, tenggelam di dalam air beracun. Di dalam air racun yang tercemar, juga berada di tengah udara yang penuh dengan 5 kekeruhan. Jadi saat ini kita masih merupakan makhluk awam. Kita masih beruntung mempunyai jalinan jodoh ini. Memiliki jodoh ini dari kehidupan ke kehidupan. Mendapat bimbingan dari Buddha dan Bodhisattva. Walaupun pada setiap kehidupan kita masih berada dalam kampung ketidaktahuan.
Namun pada setiap kehidupan para Buddha dan Bodhisattva tetap saja muncul ke hadapan kita. Kita mempunyai teman bajik yang memberi pengajaran kepada kita. Maka kita jelas akan segala kerisauan, sehingga kita menjadi tahu bahwa semuanya adalah kerisauan dan kegelapan batin. Kita harus bersungguh hati menghapus segala kerisauan. Kali ini harus semuanya telah dihapus tuntas pada era Sang Buddha. Di tengah kelompok Sang Buddha, pada kehidupan tersebut bertemu Buddha dan mendapat peramalan dari Buddha. Pada kali ini harus semuanya sudah dipahami sampai tuntas. Juga segala kerisauan telah dihapus tuntas. Dalam proses pelatihan diri, seharusnya juga esensi dari prinsip kebenaran pada dasarnya adalah tenang dan hening. Sekarang sudah mengerti, esensi dari prinsip kebenaran adalah sifat hakiki yang demikian adanya, yang terkubur sangat dalam di dalam batin kita. Sebenarnya prinsip kebenaran ini selamanya berada di langit, bumi, dan dunia, di dalam batin kemahatauan kita. Pada hakikatnya kita memilikinya. Esensi dari prinsip kebenaran pada dasarnya adalah tenang dan hening. Di antara alam semesta, hanya saja kita tidak menghayatinya. Sifat hakiki kita adalah bebas dari segala wujud. Bukankah sudah sering disampaikan kepada semua orang? Esensi dari prinsip pada dasarnya tidak ada wujudnya. Inilah prinsip kebenaran. Di manakah letak prinsip kebenaran tersebut? Bisa dikeluarkan untuk saya lihat? Tidak bisa dikeluarkan. Lahir, tua, sakit, dan mati. Apakah ini prinsip kebenaran? Benar, ini adalah prinsip kebenaran. Bisakah saya lihat? Tentu saja tidak bisa dikeluarkan. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, diri kita sendiri harus merasakannya. Merasakan ketika kita masih di usia belia, pulang ke rumah. Lihatlah sekitar rumah Anda. Apakah orang tua Anda mengambil gambar kita ketika belia? Jika ada, lihatlah foto tersebut dan bandingkan dengan wujud Anda saat ini. Apakah sama atau tidak? Tentu tidak sama. Itulah kelahiran ketika usia belia. Dan ini adalah prinsip kebenaran. Gabungan dari sperma ayah dan sel telur ibu. Itu adalah sumber awal jalinan jodoh kehidupan kita. Sumber awal jalinan jodoh ini adalah pertemuan dari jalinan jodoh kedua orang tua. Dan kita juga bertaut dengan jodoh ini. Kita berjodoh dengan sepasang orang tua ini. Maka ibu hamil dan kemudian kita dilahirkan. Dan inilah wujud ketika kita dilahirkan. Inilah prinsip kebenaran Dharma. Inilah prinsip kebenaran Dharma. 12 Nidana. Kita seharusnya tahu Dharma 12 Nidana. Inilah prinsip kebenaran yang membentuk terjadinya kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian. Apakah orang-orang memang terlihat seperti ini? Seseorang yang saya kenal beberapa dekade yang lalu, melihat penampilannya beberapa dekade kemudian, merasa amat tersentuh. Terbukti bahwa wujud fisik adalah tidak kekal. Sungguh, hakikat dari prinsip kebenarannya adalah hening. Tetapi karma berpadu dan membentuk rupa ini. Jika karma terbuka, ia meninggalkan semua rupa, kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian. Rupa dan wujud ini akan terpisah lagi. Tidak peduli bagaimana penampilan Anda berubah, rupa ini akan terpisah. Jadi kita harus kembali ke apa yang diajarkan Sang Buddha kepada kita. Bagaimana kembali ke sifat hakiki tata kita? Prinsip kebenaran adalah manusia pada awalnya memiliki sifat yang bajik. Ini adalah sifat dasar kita sebagai manusia. Orang dahulu mengatakan hal ini
dan Sang Buddha juga mengatakan kepada kita bahwa sifat hakiki Tathata adalah murni dan tiada tercemar, memiliki kelapangan dada seluas jagat raya ini. Bila kita telah tercerahkan jagat raya, berarti prinsip kebenaran sejati dari semua hal di alam semesta yang semuanya ada di pikiran kita, memiliki dada yang lapang seluas jagat raya. Ada begitu banyak penderitaan dalam hidup di dunia. Orang-orang yang tidak tersadarkan terperangkap dalam penderitaan. Sang Buddha hendak mengajari kita satu persatu. Kita harus sadar dan menjauh dari ketidaktahuan. Kemudian secara bertahap menghilangkan ketidaktahuan. Pikiran bajik kita akan muncul, dan dengan sendirinya akar kebajikan yang menakjubkan penuh kewalas asian dan kebijaksanaan. Inilah sifat hakiki dalam diri kita semua. Akar kebajikan kita tertanam sangat dalam, hingga tidak bisa dicabut. Mau bagaimanapun Anda, walau kita telah melakukan segala kejahatan, sesungguhnya jikalau tidak ada ampun dari aturan hukum, akan tetapi dia juga sudah tertanam benih kebajikan secara mendalam. Beberapa tahun silam, ada kriminal yang dijatuhi hukuman mati. Ketika sampai pada waktu eksekusi, dia memohon bahwa kehidupan ini dia banyak melakukan kejahatan. Dia berharap bisa menebus dosanya. Dia juga sudah bertobat dan berharap bisa dengan organ tubuhnya untuk menolong orang lain. Ini adalah sebuah kasus dari seorang terdakwa yang ketika akan dieksekusi juga memiliki sebersih niat yang bajik untuk mendonorkan organ tubuhnya. Ini juga bisa membuktikan bahwa setiap makhluk memiliki sifat kebudaan. Akar kebajikan seperti ini, benih dari kebajikan telah tertanam mendalam, namun agak terlambat untuk dibangkitkan. Karma buruk yang dia buat ini, di kehidupan mendatang, juga akan menerima balasan karma yang sangat besar. Meskipun pada akhirnya dia membangkitkan sebersih niat bajik, benih ini masih ada. Oleh karena itu, kita seharusnya bisa memahami dan menghayati. Pencerahan menakjubkan dari tata gata adalah terang sempurna. Sifat semula yang demikian adanya adalah murni. Kita seharusnya yakin. Kita harus baik-baik menghayati prinsip kebenaran. Kita sekarang sedang membina diri, harus sama seperti seorang petani yang membajak sawah. Kita memiliki sebuah benih bodi. Perlu kita baik-baik merawatnya. Petani yang membajak sawah jika tidak menaburkan benih. Benih kita bukan hanya diri kita sendiri. Kita juga dapat terhadap kerumunan orang banyak. Dengan benih ini kita dapat menabur benih cinta kasih ini kepada semua orang. Dengan cara ini, dunia akan menjadi hutan bodi. Angin berhembus selaras dan hujan turun pada masanya. Masyarakat damai dan tentram. Hati manusia di dunia akan tersucikan. Ini adalah tujuan utama terbesar Buddha datang ke dunia ini. Kita semua menekuni ajaran Buddha, meneladani Buddha, yaitu harus dapat berbuat sampai menekuni ajaran Bodhisattva. Mari kita perhatikan baik-baik sutra sebelumnya. Kemarin juga kita sudah katakan, 500 murid ini telah memperoleh peramalan. Juga telah dikatakan bahwa mereka di dalam diri sendiri menyimpan mutiara, tetapi tidak menyadarinya. Ini seperti orang yang melatih ajaran kendaraan kecil, hanya memberi kebaikan terhadap diri sendiri saja. Demikian tekun bekerja keras, hanya mengetahui prinsip kebenaran terhadap penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Mengetahui 12 sebab musabab nidana. Setelah memaksakan jalinan jodoh, kemudian jatuh lagi ke dalam 6 alam kehidupan dan 4 jenis kelahiran. Makanya takut, dia memberi kebaikan terhadap diri sendiri. Memiliki prinsip kebenaran yang berlimpah, dia tidak berani mengeluarkannya untuk menggunakannya.
Jadi selalu seperti ini terus. Tekun dalam ajaran kendaraan kecil untuk membina diri. Setelah mencapai jalan kearahatan, kami beranggapan diri sendiri telah mencapai nirwana. Dalam kesulitan untuk menghidupi diri, kami sudah puas dengan sedikit yang diperoleh. Namun ikrar untuk mencari kemahatauan masih ada dan belum hilang. Sutra Teratai Bab 8, Bab 500 murid menerima peramalan. Kami beranggapan diri sendiri telah mencapai nirwana. Mereka mengira bahwa mereka telah mencapai nirwana dan tidak akan terlahir kembali. Namun, melatih ajaran kendaraan kecil juga sangat sulit, karena masih banyak prinsip kebenaran agung yang tidak mereka pahami dengan menyeluruh. Dikarenakan oleh delusi seperti butiran debu, mereka masih tidak memahami. Jadi mereka dalam kesulitan untuk menghidupi diri. Apakah mereka benar-benar mencapai nirwana dan memutuskan samsara? Apakah mereka benar-benar bisa terbebaskan? Sekarang mereka seperti orang yang dibebaskan. Mereka takut melakukan kesalahan di dunia luar dan kehilangan kebebasan mereka kembali. Ini adalah prinsip yang sama. Jadi kami sudah puas dengan sedikit yang diperoleh. Inilah yang terjadi pada mereka yang melatih ajaran kendaraan kecil. Namun, ikrar untuk mencari kemahatauan masih ada dan belum hilang. Ternyata tetap sama adanya. Kita memiliki mustika ini di dalam diri kita. Kita tidak mengetahuinya di masa lalu. Ternyata kita memiliki kebijaksanaan yang setara dengan Buddha dan sifat tercerahkan tata gata yang setara dengan Buddha. Pada dasarnya kita sudah miliki. Sekarang Bhagawan menyadarkan kami sekalian. Sekarang Bhagawan mengajarkan kepada mereka. Begitu banyak dharma agar mereka bisa paham. Sekarang Bhagawan juga telah memberikan peramalan. Bhagawan membantu menumbuhkan keyakinan dalam diri mereka, agar lebih yakin lagi bahwa sifat hakiki tata juga ada di dalam diri mereka. Sekarang Bhagawan menyadarkan kami sekalian, seraya berkata demikian. Para biku, apa yang engkau sekalian peroleh bukanlah nirwana paling akhir. Selama jangka waktu panjang, aku mendorong engkau sekalian untuk menanamkan akar kebajikan dari Buddha. Sutra Teratai Bab 8, Bab 500 murid menerima peramalan. Seraya berkata demikian, Buddha berkata seperti demikian kepada kami. Para biku, apa yang engkau sekalian peroleh bukanlah nirwana paling akhir. Sang Buddha sendiri sudah mengatakan seperti ini kepada kami. Mengatakan bahwa kami sekalian melatih ajaran kendaraan kecil. Bukan nirwana pembebasan paling akhir. Ini hanyalah kendaraan kecil, memberi kebaikan bagi diri sendiri saja ternyata. Sang Buddha sudah di dalam bab perumpamaan kota gaib juga sudah mengatakan sangat jelas. Di era Buddha Mahabinya Nyana Bibu, beliau sudah mengajari kami dengan seperti ini. Selama jangka waktu panjang, aku mendorong engkau sekalian untuk menanamkan akar kebajikan dari Buddha. Pangeran ke-16 juga sudah membabarkan ajaran kendaraan besar. Ini sudah sangat lama. Sudah memberikan permata ini kepada kami. Membuat akar kebajikan kita secara mendalam direntangkan dalam batin kita. Mendorong engkau sekalian adalah sifat hakiki yang kalian sendiri miliki. Dengan demikian, benih akar kebajikan ini harus ditanam. Adalah mengajari kita menanamkan, bukan diberikan kepada kita. Adalah mendorong engkau sekalian. Selama jangka waktu panjang, aku mendorong engkau sekalian, mengajari kalian bagaimana menanam benih akar kebajikan dari Buddha. Sejak semula, kalian sudah memiliki. Kalian pada dasarnya telah memiliki benih ini. Mengajari kalian harus bagaimana menanamkan. Itu adalah ajaran kendaraan besar, Sutra Teratai.
Pangeran ke-16 mengajari kita dengan seperti ini, mengatakan seperti ini kepada kita. Dalam kehidupan ini, seperti demikian terus-menerus sejak dulu hingga sekarang. Begitu terus hingga benih, sebab, dan jalinan jodoh kebudaan matang. Mencapai kebudaan di dunia saha, mereka bertemu kembali. Mulai bisa mengikuti benih, sebab, dan jodoh untuk membina diri. Di dalam perkumpulan sangga, akar kapasitas setiap orang masing-masing berbeda. Akar kapasitas besar, sedang, dan kecil tidak sama. Sang Buddha harus menggunakan waktu yang sangat panjang untuk memberi pengajaran. Tiada lain adalah ingin setiap orang kembali kepada sifat hakiki tatata. Namun semua orang tidak mampu memahami, sehingga bagian dari naskah sutra berikutnya kembali mengatakan, sebagai metode terampil, aku menunjukkan aspek nirwana. Kemudian engkau beranggapan kalau engkau benar-benar telah memperoleh nirwana. Bagawan, kami sekarang baru tahu kalau kami sebetulnya adalah bodhisattva. Sutra Teratai Bab 8, Bab 500 murid menerima peramalan. Ini adalah bagian naskah sutra ini. Sang Buddha berkata kepada orang-orang ini, bahwa mengajarkan dengan menggunakan metode terampil menunjukkan kepada kita bahwa ada kondisi yang tenang dan hening. Tiada munculnya maupun lenyap. Nirwana yang demikian, keheningan dan kemusnahan besar. Kondisi nirwana, kalian beranggapan telah mengakhiri semua sebab dan kondisi, setelah memahami asal mula penderitaan. Dengan demikian kalian telah mencapai nirwana? Tidaklah demikian. Inilah yang dikatakan Sang Buddha kepada semua orang. Mereka mengulangi apa yang dikatakan Sang Buddha. Kemudian 500 murid berkata, Bagawan, kami sekarang baru tahu kalau kami sebetulnya adalah bodhisattva. Yang mulia Buddha, kami sekarang tersadarkan dan telah memahami, bukan hanya memberi kebaikan pada diri sendiri. Kita semestinya harus membangkitkan bodhicitta, menapaki jalan bodhisattva. Kita juga bisa menjadi bodhisattva, memasuki ke tengah orang banyak. Kita telah mengerti. Jadi sebelumnya adalah metode terampil. Metode adalah cara terampil, adalah mudah digunakan. Metode adalah cara, terampil adalah mudah digunakan. Cara ini adalah mudah digunakan sesuai dengan segala kapasitas dari para makhluk. Dharma adalah metode, mudah untuk digunakan. Karena kalian tidak memahami, jadi menggunakan metode yang mudah dipahami, agar kalian memahami. Jadi mudah digunakan sesuai dengan segala kapasitas dari para makhluk. Dengan metode terampil yang lebih mudah ini, bagaimana agar kalian membangkitkan tekad, memahami di dunia ini penuh penderitaan, harus mulai membangkitkan tekad. Untuk memahami penderitaan, harus mengetahui penyebab penderitaan. Jadi sebab penderitaan, agar semua orang tahu bagaimana benih sebab dan kondisi berkumpul, menciptakan berbagai penderitaan. Agar semua orang sesuai dengan segala kapasitas dari para makhluk. Sang Buddha menggunakan yang bisa sesuai dengan akar kapasitas para makhluk. Dharma yang dapat mereka terima. Membabarkan kepada semua orang. Membabarkan 4 kebenaran mulia. Membabarkan ajaran 12 sebab musabab nidana. Agar lebih mudah dipahami semua orang. Jadi sebagai metode terampil, aku menunjukkan aspek nirwana. Demi merespon orang-orang berkapasitas kecil yang takut pada kendaraan besar. Makanya menggunakan metode terampil untuk menunjukkan aspek nirwana dari kendaraan kecil. Menggunakan metode terampil untuk orang-orang yang berkapasitas rendah. Orang dengan kapasitas rendah yang takut pada kendaraan besar. Ini dikarenakan mereka tahu semua adalah penderitaan. Sebab dan kondisi yang menghubungkan semua ini. Sehingga saya tidak mau lagi terjun ke tengah masyarakat
kemudian memutus jalinan jodoh yang ada. Saya hanya ingin berada pada kondisi di mana segala noda batin saya sepanjang hidup telah terputus. Ini sudah sangat baik. Saya takut untuk terjun ke tengah masyarakat, sehingga orang dengan kapasitas rendah semua akan takut pada kendaraan besar. Makanya menggunakan metode terampil, menunjukkan orang-orang dalam kendaraan kecil. Apabila kalian tahu memutus segala noda batin, maka tidaklah ada lagi sebab dan kondisi yang menjerat kita. Tidak ada juga penderitaan yang menjerat kita. Jadi ini merupakan sebuah metode praktisi kendaraan kecil mencapai nirwana. Kemudian engkau beranggapan kalau engkau benar-benar telah memperoleh nirwana. Kemudian engkau sekalian bertahan pada kecil dan tidak mau memasuki besar, beranggapan sebagai nirwana sesungguhnya yang paling akhir. Kemudian engkau beranggapan kalau engkau benar-benar telah memperoleh nirwana. Kalian merasa demikian, telah memperoleh nirwana. Kalian merasa berada pada kendaraan kecil, orang yang tidak mengejar kendaraan besar, sehingga baru mengira demikian telah memperoleh nirwana. Saya adalah demikian saja. Demikian telah memperoleh nirwana sesungguhnya paling akhir. Ini adalah salah. Mengira demikian sudah selesai semua. Ibarat orang yang sudah dibebaskan. Jika kamu berbuat salah lagi, masih demikian mengumpulkan sangat banyak kerisauan. Hanya dengan kamu masuk ke tengah orang banyak, melewati ribuan pukulan dan ratusan asahan. Kerisauan adalah bodi, sehingga kita harus bersungguh-sungguh masuk ke tengah orang banyak. Bagawan, kami sekarang baru tahu kalau kami sebetulnya adalah bodhisatwa. Berkata kepada Bagawan, kami sekalian sekarang baru tahu kalau diri kami pada dasarnya adalah bodhisatwa. Sekarang kami sudah mengetahui, kami juga bisa menapaki jalan bodhisatwa. Kami dapat melakukan jalan bodhisatwa adalah makhluk tercerahkan. Kami sekarang juga sudah memahami makhluk tercerahkan disebut orang yang memiliki batin pencerahan agung. Kita harus memahami makhluk tercerahkan. Bodhisatwa juga dapat diartikan dengan makhluk yang memiliki batin pencerahan agung. Bodhisatwa diuraikan sebagai para makhluk dengan batin pencerahan agung. Makhluk tercerahkan adalah orang yang ingin mencari jalan, telah membangkitkan batin pencerahan agung dan cinta kasih universal. Para makhluk dengan batin pencerahan, orang yang mencari jalan dan mencari kesadaran agung. Para makhluk dengan batin yang lurus dan tekun mencari jalan. Itulah makhluk maha tersadarkan. Ini dikatakan, jika ingin mencari jalan, membangkitkan batin pencerahan agung. Orang yang memiliki cinta kasih universal, ini adalah bodhisatwa, batin pencerahan dari bodhisatwa. Para makhluk yang memiliki batin pencerahan, tersadarkan agung yang memohon jalan. Orang yang demikian disebut bodhisatwa, yaitu batin yang lurus. Sudah mau melatih diri, kita harus langsung membangkitkan tekad luhur, melatih diri yang agung, sehingga kita harus memiliki batin yang lurus, tekun dan mencari jalan pencerahan agung ini. Kita walaupun sekarang masih manusia awam, kita masih para makhluk yang sebenarnya kita sekarang mulai di jalan pencerahan, yaitu harus secara langsung mencari jalan pencerahan dengan tekun, masuk ke tengah orang banyak. Ini adalah secara langsung berjalan di jalan ini, kembali pada sifat hakiki tata kita. Ini disebut makhluk yang maha tersadarkan. Kita mempelajari ajaran Buddha, yaitu harus belajar batin pencerahan yang maha sadar, melapangkan batin kita, mencari cinta kasih universal pada pencerahan agung. Ini barulah kita bersungguh-sungguh jalan pencerahan agung yang paling sempurna. Betul, ajaran kendaraan kecil atau jalan kendaraan besar ini harus melihat tekad kita sendiri.
Jika kita mencari jalan kendaraan besar dari tingkat makhluk awam, bisa langsung membangkitkan tekad luhur, maka kita sekarang adalah bodhisatwa. 500 murid dari Buddha sekarang sudah mengetahui. Kami sekarang baru tahu kalau kami sebetulnya adalah bodhisatwa. Kita juga bisa membangkitkan tekad luhur, berjalan di jalan pencerahan yang lurus. Demikian langsung terus berjalan. Kita sekarang sudah memahami. 500 murid Buddha semua sudah memahami. Apakah kita ada memahami? Ini tergantung semua orang. Harus senantiasa lebih bersungguh hati.